Pertama, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat itu adalah orang-orang yang paling banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kathratut taubati wal istighfari lailan wa naharan. Banyak bertaubat, banyak beristighfar, baik pada waktu malam hari ataupun pada waktu siang hari. Kenapa? Li syuhudihim annahum la yaslimuna minal dzambi, karena mereka merasakan, karena mereka para sahabat ini menyaksikan, meyakini bahwa sesungguhnya mereka itu la yaslimuna minad dzambi, mereka itu tidak selamat daripada yang namanya dosa, tidak pernah lepas daripada yang namanya dosa. Ini loh para sahabat. Para sahabat itu mereka mengakui kalau mereka itu memang tidak bisa lepas daripada yang namanya dosa. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Saya bertanya, Nabi Muhammad pernah salah enggak? Ya, Nabi Muhammad pernah salah atau tidak? Kalau jenengan membaca di tafsir Juz Amma punyanya Syekh Al-Utsaimin itu kan, itu wa wada'na anka wizrak, itu diantaranya, dan kami meletakkan wizrak. Wizrak itu kan dosa-dosa, digandeng dengan liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang Allah itu mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Termasuk juga digandeng oleh Syekh Al-Utsaimin di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di situ kan Rasulullah ditegur gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur. Cuman masalahnya kemudian salahnya Nabi itu bukan dalam konteks salah hawa nafsu seperti kita, tapi salahnya Nabi itu karena faktor ijtihad. Di surat Abasa itu kan jelas toh, ada Rasulullah itu malah memilih yang kaya karena harapannya ingin masuk Islam, gitu kan, dan menafikan orang yang buta yang datang. Makanya diawali dengan abasa wa tawalla. Abasa itu kan bermuka masam, wa tawalla dan berpaling, gitu ya. Jadi tapi bedakan ya antara kesalahan kita dengan kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kesalahan Nabi Muhammad bukan seperti kita. Nabi itu tetap maksum dari dosa, tetap. Pas ketika beliau ijtihad itu loh namanya manusia. Itu makanya nanti ada khobariyah al-insaniyah, tabiiyah al-insaniyah, dan khususan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat pas ketika berperang itu ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, hadza minal wahyi au min ra'yika? Wahai Nabi, ini dari wahyu ataukah hanya dari pendapat jenengan? Nabi mengatakan hadza min ra'yi, ini adalah dari pendapatku. Maka sahabat ini kemudian menawarkan ide-ide yang lebih cemerlang. Nah, itu namanya manusia. Rasulullah juga manusia. Ijtihad beliau kadangkala
ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam surat Al-Abasa. Baik, para sahabat mereka merasa, mereka yakin, mereka mengakui kata-kata yasyhadun atau li syuhudihim itu menunjukkan pada posisi memang mengakui benar. Secara bahasa syahidah itu kan menyaksikan, toh Pak. Ya, secara bahasa linguistik syahidah yasyhadu itu adalah menyaksikan. Ini para sahabat memang betul-betul mengakui bahwa mereka itu tidak akan pernah lepas daripada yang namanya dosa-dosa yang diketahui atau dosa yang tidak diketahui, dosa-dosa yang disengaja ataukah tidak disengaja. Para sahabat itu maksum atau tidak? Tidak. Kalau para sahabat Rasulullah tidak dimaksum, kalau Nabi Muhammad dimaksum. Nah ini loh para sahabat yang dikatakan oleh Nabi itu khairun nas, ya kan? Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang hidup pada zamanku, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka ketemu sama Nabi, belajar sama Nabi, dituntut sama Nabi, beriman sama Nabi, berjuang bersama Nabi. Mereka lah khairun nasir. Mereka masih mengakui kalau mereka itu masih tidak bisa selamat daripada yang namanya dosa. Fi fi'lin minal af'al, dari perbuatan-perbuatan yang ada, dari fi'lin perbuatan, minal af'ali dari perbuatan-perbuatan yang ada. Hatta fi ta'atihim, sampai pada ketaatan mereka para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat mengakui di dalam ketaatannya itu loh masih ada kekurangan. Di dalam ketaatan yang mereka lakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW itu loh mas, mengakui mereka masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan-kesalahan di dalam ketaatan-ketaatan mereka. Itu para sahabat, apatah lagi kita. Yang paling gampang, sholat kita itu loh sudah sesuai sunnah atau belum? Sholat kita itu loh secara mizan dohir sama mizan batinnya itu sudah ada atau belum? Dulu pernah saya sampaikan mizan dohir sama mizan dohir batin. Nilai-nilai keikhlasan kita itu kayak apa? Kekhusukan kita itu loh kayak apa? Loh, itu diakui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengaku bahwa di dalam ketaatan-ketaatan mereka tidak ada yang sempurna, hanya Rasulullah yang sempurna. Maka karena mereka paham, mereka itu mengakui bahwa mereka tidak selamat daripada yang namanya kesalahan, dari dosa, perbuatan-perbuatan, sampai mereka mengakui bahwa di dalam ketaatan mereka pun masih ada kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Maka apa? Fayastaghfiruna min anfusihim min khusyu'iha. Maka mereka ini para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu beristighfar, memohon ampun untuk diri mereka, min khusyu'iha, dari kekhusukan ketaatan itu. Kemudian wa muraqabatillahi ta'ala fiha, dan senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan-ketaatan. Masih ingat ya muraqabah? Dulu ada murabitah, ada muraqabah, ada muhasabah, ada muaqabah, ada mu'atabah, ada mujahadah. Dulu masih ingat ya Bapak? Mudah-mudahan, saya yakin masih ingat jenengan. Apa murabitah itu? Apa itu muraqabah? Setelah itu ada muhasabah, setelah itu ada mujahadah, setelah itu ada mu'atabah, kemudian ada mu'aqabah. Tidak perlu saya ulang lagi ya. Jadi mereka betul-betul muraqabah, mencoba mengawasi apapun yang mereka lakukan, mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an secara keseluruhan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu menjadi orang yang beruntung. Kalau kita membaca dalam Al-Quran ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, atau ada munada namanya ya, munada itu panggilan yang digandeng dengan sifat mukmin, seperti ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata ya ayyuhalladzina itu adalah munada, kemudian digandeng dengan amanu, orang-orang yang beriman. Dan di sini memakai ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Para ulama itu sepakat kalau ada ayat-ayat yang secara khusus dengan panggilan-panggilan model semacam ini yang disebutkan adalah keimanan, maka pada dasarnya yang dipanggil itu adalah iman itu sendiri. Saya contohkan yang namanya puasa. Insya Allah bulan depan kita puasa. Itu kan Allah memakai ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil sebenarnya adalah iman. Karena banyak orang-orang yang kuat, sehat, bugar, mereka tidak berpuasa. Ketika ditanya sampean nopo kok gak poso? Aku tidak kuat lek rokokan. Nah itu berarti yang berbicara ini bukan fisiknya. Yang berbicara ini adalah iman sebenarnya. Contoh lagi yang namanya surat Al-Jumu'ah itu ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Lagi-lagi yang dipanggil adalah amanu. Digandeng lagi di situ pakai ila dzikrillah, bukan memakai ila jum'atillah. Oh, ini ada sesuatu hal. Allah memanggil amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa? Banyak orang-orang itu, Pak, mereka sebenarnya bisa Jumatan, itu bisa, tidak ada uzur, tidak ada apa, tapi mereka tidak Jumatan. Karena apa itu? Iman. Kalaupun pas datang Jumatan pun juga ya kadang-kala ya kita gregetan juga. Kadang-kala sampai ada masjid yang azannya itu diundur sampai 10 menit, 15 menit. Ya tetap baik. Khotib itu sudah berdiri di atas mimbar sing teko paling 5, 6, 7. Begitu khutbah hampir selesai, yang datang juga banyak. Imamnya belum berdiri, imamnya belum salat sunnah sudah berdiri. Kemana? Ke konsumsi, rebutan konsumsi. Ini yang berbicara apanya sebenarnya? Iman. Dan di situ makanya Allah menggandeng dengan ila dzikrillah. Dzikir dalam bahasa Al-Quran itu kan bisa tersebut 1000 lebih. 1000 lebih kalau jenengan menghitung 1000 lebih kata-kata zakara atau dzikir di dalam Al-Quran. Itu sebenarnya kalau kata-kata dzikir itu kan berarti mengingat, eling kepada Allah untuk lebih dekat kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, atau menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Ini pernah saya sampaikan di pas khutbah di Masjid Al-Maksum salat Karimata ya. Nah itu kan saya katakan begini, kalau kita ini sudah 50 tahun, balik kita usia 10 tahun, berarti kan 40 tahun kita sudah Jumatan. Kira-kira apa yang kita hasilkan dari 40 tahun? Jadi ratusan kali kita itu Jumatan, apa yang bisa didapat? Nah itu konteksnya iman. Lah di sini taubat itu digandeng dengan ayyuhal mu'minun. Artinya orang-orang yang mau bertobat itu ya hanya orang-orang yang beriman saja. Di antara orang-orang yang beriman itu, karakter orang-orang yang beriman itu dulu pernah kita bahas. Cirinya orang munafik dengan orang beriman kan dulu pernah kita bahas cukup panjang, itu beberapa kali pertemuan. Ya di antara cirinya orang-orang beriman itu dia mau mengakui kalau dia punya salah. Termasuk cirinya orang-orang yang bertakwa, dia mau mengakui kalau dirinya itu punya salah.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Nah itu loh, itu orang-orang yang bertakwa. Kalau ada orang itu sudah mulai dalam dirinya itu tidak mau mengakui kesalahan yang dia lakukan, dia tidak mau mengakui kalau dirinya itu punya salah, itu sifat-sifat keimanannya dia itu sudah mulai luntur. Kayak iblis laknatullah alaih. Iblis itu kan salah toh Pak, bener ya. Iblis itu salah, disuruh sujud nih gak gelem. Ini bukan karena iblis itu bertauhid, bukan. Jangan sampai terjebak kepada tasawuf yang picisan, tasawuf yang blinger, sampai mengatakan bahwa setan itu bertauhid. Buktinya disuruh sujud itu tidak mau, berarti dia bertauhid. Bukan itu bukan pemahaman begitu. Setan itu dia tidak mau bersujud karena kesombongan yang dia beri. Di situ di dalam Al-Qur'an dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pas ketika setan itu kemudian diusir dari surga, yang dilakukan setan apa? Bukan bertobat setan, malah golek konco saakeh-akeh. Karena ada sifat hasud, karena saya keluar gara-gara Adam, maka akan saya goda itu Adam manusia ya, sampai hari kiamat nanti loh itu, karena dia tidak mengakui kesalahan dia. Tapi begitu Nabi Adam dia diturunkan dari surga, Adam diusir dari surga, maka Adam mengatakan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirun. Beda antara setan dengan iblis, apa setan dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu senantiasa mengakui kalau punya salah, mengakui kalau ada kekurangan, senantiasa mereka itu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini meniru gurunya, meniru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu istighfarnya berapa? Wa qala Rasulullah SAW, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi apa? Wallahi, demi Allah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sesungguhnya aku, ini pakai kata-kata ini, itu ada nun tasydid taukid. Sesungguhnya aku ini beristighfar, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah, fil yaum, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marratan, lebih banyak daripada 70 kali. Kalau di dalam riwayat yang lain memakai mi'ata marrah, 100 kali. Loh itu Nabi itu minim satu hari itu istighfar minimal 70 kali. Jenengan minimal berapa istighfarnya? Minimal jenengan istighfarnya berapa? Minimal kita ini istighfarnya berapa? Nabi Muhammad minimal 70 kali satu hari. Dan juga beliau mengamalkan wa fil asharihum yastaghfirun, dan di pada waktu ashar itu sahur ya, pada waktu sahur hum yastaghfirun, mereka para sahabat Rasulullah itu mereka beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar yang ditunjukkan oleh Allah, waktu yang afdal untuk kita senantiasa beristighfar kepada Allah, itu adalah waktu sahur. Ya, jenengan pas sepertiga malam akhir sholat tahajud itu, setelah sholat tahajud duduk istighfar sebanyak-banyaknya. Itu mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW beristighfar, bertaubat kepada Allah minimal satu hari 70 kali minimal. Kita kadangkala mau mengucapkan istighfar itu berat. Seharusnya kita ini istighfar kita lebih banyak dari Nabi Muhammad SAW.
Istighfar kita seharusnya lebih banyak. Bukan hanya sekedar istighfar mulut yang berbunyi, tapi ada pengakuan. Itu namanya al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu kayak seperti syairnya Abu Nawas itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi dunubi mitlu ahdabir rinmani. Itu, wahai Allah, aku ini tidak pantas untuk bisa masuk ke dalam surga Firdaus, dan aku pun juga tidak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Dunubi mitlu ahdabir rimani, karena dosa-dosaku itu seperti buih yang ada di lautan. Ya, itu kadangkala kita manusia ini sok-sokan. Wong aku iki salate bendino jamaah kok mosok sih duwe salah wae. Masyaallah. Lah salatnya itu sendiri loh. Lah ketika mengatakan mosok sih duwe salah, itu saja sudah sebuah kesalahan itu. Ada aujub. Nanti akan kita bahas aujub itu. Ini tinggal beberapa lembar dan ada materi yang sama sehingga ada penggabungan. Jadi mungkin 2 kali pertemuan lagi habis. Berarti pas ya kalau 2 kali pertemuan ya. Nanti di Selasa ke kurang 1 kali ya. Kan tinggal 13 kan sudah puasa. Pas nanti. Berarti pas setelah hari raya, kalau memang masih diizinkan untuk ngaji kitabnya berarti sudah ganti. Nggak tahu nanti ngaji kitab apa. Saya serahkan ke takmir kalau mau ngaji lagi kan gitu ya. Baik. Rasulullah Muhammad SAW minimal berapa? 70 kali. Dan itu oleh Nabi Muhammad SAW juga ditunjukkan dengan tata cara sholat malam sholat malam Rasulullah yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Di samping itu memang rasa syukur Nabi. Karena kan Ibu Aisyah yang sering kali saya sampaikan di sini mengatakan hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Itu Nabi. Padahal itu liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya Nabi itu yang lalu dan yang akan datang kan diampuni oleh Rasulullah oleh Allah. Tapi salatnya Nabi berapa? Luar biasa ya. Persis seperti kita kalau salat malam itu. Bengkak Nabi itu kakinya, Masya Allah. 5 juz seperempat itu. 5 juz seperempat 1 rakaat. Bapak Ibu, kita sholat lama berdiri itu sebenarnya karena faktor fisik atau iman yang membuat kuat itu. Saya tanya aja, dengan kita sholat berdiri lama itu yang bikin kita kuat itu fisik atau iman? Ada cerita daripada Syekh Abdul Razak ya, Syekh Abdul Razak, salah seorang kibar ulama di Arab. Itu beliau bercerita pas ketika ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, beliau jadi makmum di Mekah Al-Mukarramah. Kan panjang-panjang kalau untuk yang sepertiga malam yang akhir itu, panjang-panjang kan, bisa sampai 2-3 jam untuk 11 rakaat. Kemudian tiba-tiba kata Syekh Abdul Razak, ada orang Indonesia yang berdiri pas di depan dia. Yang menarik, kakinya cuma 1 ya. Orang Indonesia ini masuk ke Masjidil Haram membawa ikrang namanya deh. Pas ketika dimulai sholat, dia letakkan itu yang namanya ikrang. Dia sholat hanya dengan kaki 1. 2 jam 3 jam kaki 1. 2 jam 3 jam cuman pakai kaki 1. Syekh Abdul Razak itu ngamati karena memang pas di depan itu, Masya Allah. Kemudian Syekh Abdul Razak itu kemudian berpikir, dan akhirnya Syekh Abdul Razak mengatakan, sebenarnya yang membuat dia kuat untuk berdiri lama ketika sholat itu bukan karena faktor fisiknya dia. Dia berdiri cuma kaki 1. Dan beliau akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya faktor utama yang membuat dia itu kuat untuk berdiri dengan hanya kaki 1 itu adalah iman. Nah, kalau jenengan itu makmum di belakang yang imamnya panjang,
fokusnya kok ke kaki, waduh dengkulku, salamat itu, karena yang dipikirkan cuma dengkul saja. Tapi kalau yang dipikirkan itu Masya Allah, iman kita memang betul-betul kita berhadapan dengan Allah, memahami ayat-ayatnya, memahami apa yang kita baca, fa insya Allah tidak terasa. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. 1 rakaat bisa 5 juz seperempat, itu beliau ya. Tidak terasa beliau 5 juz seperempat. Baik, inilah Nabi Muhammad bertaubat, beristighfar minimal 70 kali sehari. Orang yang tidak bertaubat itu termasuk dia orang-orang yang zalim. Apa surat Al-Hujurat itu ya, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang dia itu tidak bertobat, maka dia itu termasuk, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Orang yang tidak bertobat menurut Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Ada 2 pertobatan Bapak Ibu. Ada pertaubatan yang hablum minallah, ada pertaubatan yang hablum minannas. Kalau pertaubatan kita hablum minallah itu 3. Istighfar, menyesal, tidak mengulangi. Nah, itu hablum minallah. Istighfar, menyesal, dan tidak mengulangi. Itu taubat nasuha yang benar. Kalau untuk taubat secara hablum minannas, istighfar, menyesal, tidak mengulangi, dan meminta halal dari orang yang didolimi. Kalau jenengan mencuri sendalnya orang, jenengan tahu orang itu yang jenengan curi sendalnya, terus jenengan istighfar, tobat, nyesel dan ulangi, ya belum. Sandalnya itu balik noduse, sandalnya itu kembalikan dulu. Makanya para ulama ada yang mempunyai statement, dosa yang tobatnya agak berat itu adalah ketika kita itu mendolimi orang, ketika kita itu gibah kepada orang. Itu diantara dosa hablum minannas yang memang kadang-kala sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Kita untuk meminta maaf kepada orang yang kita dolimi itu kadang-kala gengsi kita ini. Jaluk sepuro, minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah itu kadang-kala kita gengsi. Itu yang memang berat. Dan itu nanti menjadi orang-orang yang bangkrut. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya ibni Mu'ad, salah seorang ulama tabi'in. Yahya bin Mu'ad, salah satu ulama tabi'in. Zillatun wahidatun ba'da taubati aqbahu min sab'ina zillatan qablaha. Ini jenengan sepakat atau tidak dengan kata-kata Yahya bin Mu'ad? Terpeleset 1 kali artinya membuat kesalahan, dosa 1 kali. Ba'da taubati, setelah melakukan pertaubatan, setelah melakukan pertaubatan. Aqbahu min sab'ina zillatan qablaha, itu lebih jelek daripada 70 kali dosa sebelum bertaubat. Kita coba masing-masing mencerna. Yahya bin Mu'ad, salah seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu kan berarti masih luar biasa kan? Sahabat, tabi'in. Beliau mengatakan dosa 1 kali yang dilakukan setelah taubat. Istighfar taubat koyo yoyo. Tapi marang ngono nglakoni meneh. Lah ini yang menjadi pertanyaan, dia melakukan lagi kesalahan setelah bertaubat itu loh. Apa kira-kira? Apa ngenyek apa piye? Kita ngelarani orang jaluk sepuro. Aku jaluk sepuro yo. Aku wingi mari ngene. Ya wis tak sepuro awakmu. Maru dilungkas melakukan kesalahan lagi. Melakukan kesalahan lagi, dia menyakiti orang itu tadi lagi. Setelah menyakiti orang itu tadi, balik meneh jaluk sepuro meneh. Yang pertama sama yang nomor 2 itu lebih kuat mana sebenarnya?
Lebih jelek yang mana? Nomor 2. Wis jaluk sepura sudah dimaafkan lah kok ngulangi lagi. Lah inilah. Lah itu yang digambarkan oleh Yahya ibnu Mu'ad. Taubat istighfar sampai nangis-nangis, ya wis tak sepuro, tak sepuro. Ternyata marono ngelakoni meneh. Wah ini. Saya pernah ada seseorang sampai dikejar-kejar yang namanya debt collector, sampai mau dilaporkan ke polisi karena utang. Kemudian datang, kemudian ditolong, ya wis gini aja wis, kita bantu, dikasih uang jebret, akhirnya nggak jadi dilaporkan ke polisi. Ternyata belum sampai 2 bulan datang lagi, nangis lagi, minta, katanya dikejar-kejar lagi sama debt collector, dan ternyata itu ke orang-orang yang lain yang sama. Jadi ini kayak begini nih yang dimaksud oleh Yahya bin Mu'ad. Itu ada yang mengatakan tobat sambel. Terus kewapok aku mangan sambel, tapi begitu nanti setelah makan kan sambel ya digoleki meneh. Baik, hakikatnya begitu. Tobat itu seharusnya memang idealnya begitu. Istighfar, menyesal, tidak mengulangi, idealnya begitu. Dan kalau berkenaan dengan manusia, hablum minan nas, minta maaf kepada orang yang disalah. Jangan nunggu hari raya. Kalau minta maaf dalam konteks pertobatan kepada sesama manusia. Turun ke pedori wis mati, turun jaluk sepura wis mati. Maka wal afina 'anin nas itu juga digandeng. Jadi walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Sufyan ibnu Uyainah ini juga seorang ulama salaf, seorang ulama tabi'in. Sufyan ibnu Uyainah. Ada yang mengatakan bahwa Sufyan ibnu Uyainah ini seorang ulama fikih yang luar biasa. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibni Uyainah, ada 2. Dia ditanya, ma alamatut taubatin nasuh, tanda ciri taubat nasuha itu apa? Ada istilah taubatan nasuha. Al-Quran menyebut nasuha, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Cirinya taubat nasuha itu apa? Beliau Sufyan ibni Uyainah mengatakan arba'atu asya. Cirinya orang taubat nasuha itu ada 4. Yang pertama qillatud dunya, sedikit duniawi. Ini jangan disalah artikan. Kata-kata qillatud dunya itu artinya zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Jenengan buka di hadis Arba'in Nawawi, syarah Arba'in Nawawi punyanya Syekh Mustafa Al-Bugha. Fa insyaallah hadis yang nomor 28 atau hadis nomor 29. Di situ oleh Syekh Mustafa Al-Bugha itu diterangkan betul zuhud itu apa. Zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia, bukan. Jangan dikira orang nggak gelem dunia itu namanya zuhud, bukan. Kalau umpamanya zuhud itu berarti meninggalkan dunia, tentu Abu Bakar bukan orang zuhud, tentu Utsman bin Affan bukan zuhud, tentu Abdurrahman bin Auf bukan zuhud, kan begitu. Wong Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kaya raya kok. Ya zuhud itu bukan begitu. Yang dimaksud dengan qillatun nafsi itu berarti zuhud. Orang itu kalau sudah semakin bertaubat, dia akan semakin zuhud. Zuhud itu artinya pada posisinya kalau Syekh Mustafa Al-Bugha menyebut ada 3 ciri zuhud itu. Di antaranya ciri orang yang zuhud itu kan dia yakin bahwa yang ada di sisi Allah itu lebih, ya, itu lebih diutamakan daripada apa yang ada pada dirinya. Andai kata ada atau tidak ada, dia akan tetap bersyukur kepada Allah. Dan sedikit atau banyak dia akan tetap bersyukur kepada Allah. Dan harta itu tidak melekat di dalam hatinya, tapi harta itu hanya ada di tangan. Itulah zuhud. Makanya
siapa, Buya Hamka pernah mengatakan orang yang pakai jas, pakai dasi, pakai mercy itu bisa jadi lebih zuhud daripada orang yang pakaiannya tambal-tambal. Syekh Mustafa Al-Bugha menjelaskan zuhud itu adalah masalah hati. Zuhud itu masalah hati, bukan masalah penampilan. Bukan berarti orang yang tampilannya sederhana sekali itu zuhud, belum tentu. Ya, pakaiannya gembel-gembel tapi hatinya itu ngerekes. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu berarti bukan zuhud. Abu Bakar As-Siddiq itu kaya raya tapi zuhudnya paling top gitu. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya tapi zuhudnya paling top gitu. Nah itu ya, jadi zuhud tidak identik dengan ini yang dimaksud oleh Sufyan ibn Uyanah yang disebut dengan qillatud dunya, itu berarti dia mulai zuhud, gak kedunyan, gak ngerekes, gak serakah. Kedua, wadillatun nafsi. Dillatun nafsi itu rendah hati. Orang yang mulai tobat itu dia akan semakin tawadhu, ndak sok-sokan, oh iki lho pahalaku wis akeh, iki lho aku. Kalau orang itu semakin sombong, itu berarti tobatnya itu belum nyantol. Justru menurut Sufyan ibn Uyanah, orang yang tobatnya semakin kuat dia akan semakin tawadhu, semakin rendah hati. Yang ketiga, tandanya, cirinya orang yang bertobat nasuha itu adalah wa kathratut taqarrubi ilallahi ta'ala bi ta'atin. Dia akan semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, kalau ada orang itu mengaku tobat kok sholatnya tambah suwi, kok tambah bolong-bolong, wah ini tobat yang apa ini? Justru orang itu kalau semakin bertobat dia akan semakin kuat ibadahnya. Kemudian yang nomor 4, cirinya orang yang tobat nasuha itu adalah wa ru'yatul qillati wa naqsi fi dzalik. Dia melihat bahwa ketaatan-ketaatan yang dia lakukan itu masih sedikit dan masih banyak kekurangannya. Ini jadi melihat ketaatan-ketaatan yang dilakukan itu masih sedikit, masih banyak kekurangannya. Lah itu. Kalau ada orang yang sudah semakin membangga-banggakan amalannya, lah ya itu berarti belum tobat nasuha. Cukup? Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk menerapkan istighfar? Katakan bisa berkata lagi juga itu bukan masuk kadang istighfar, tapi tidak meresapi apa yang gimana istighfar itu. Nggih. Jadi mengucapkan istighfar tapi tidak masuk ke hati gitu ya, kebanyakan memang kita ini ya. Bagaimana cara posisinya? Kita mengikuti kebiasaan para sahabat. Kita mengikuti kebiasaan para sahabat yang sudah saya sampaikan tadi. Di antara resep yang perlu kita ambil ini di sini. Li syuhudihim annahum la yaslimuna minal dzambi fi fi'lin minal af'al. Jadi kita ini memang mengawali dulu bahwa kita ini mahalul khata' wa nisyan, itu dulu. Kita ini memang tidak pernah lepas daripada salah dan dosa. Dan memang betul-betul kita itu melakukannya itu karena memang kita ini sebagai manusia yang ya itu tadi lah, doluman jahula. Allah mengatakan manusia itu wa kanal insanu doluman jahula, bahwa manusia itu banyak dolimnya, manusia itu banyak bodohnya. Mohon maaf, Gusti Allah memakai kata-kata jahula. Kalau jenengan belajar bahasa Arab itu ada wazan fa'ulun, ada wazan fa'ilun,
ada wazan fa'ulun. Itu menurut para ulama ada likathrah. Nanti juga ada wazan fa'ala. Fa'ala, kalau fa'ala itu lebih cenderung kepada litikrar dan juga untuk liiktitsar. Ketika Allah mengatakan wa kanal insanu dzaluman jahula, maka wazan fa'ulun, maka secara linguistik kebahasaan artinya begini, manusia itu memang banyak dolimnya, manusia itu memang banyak gobloknya, dan kita oleh Allah digoblok-goblokkan, dan kita menerima karena memang yang menggoblok-goblokkan itu Gusti Allah ya. Ini penyadaran yang lebih awal itu dulu. Ketika kita melakukan istighfar, astagfirullah, tapi kita memang tidak mengakui, tidak menyadari bahwa diri kita ini memang penuh banyak kesalahan yang kita lakukan, otomatis sudah istighfar kita itu hambar. Kayak kita datang kepada orang itu loh ya, kita salah. Ketika kita minta maaf sama orang itu, tapi hati kita menolak untuk meminta maaf, sementara tubuh kita bersalaman, mulut kita mengatakan minta maaf, tapi hati kita menolak. Hambar minta maaf seperti itu. Tapi ketika orang yang memang betul-betul mengakui, kalau melihat di 7 golongan yang nanti dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu, itu kan. Ada 7 golongan nanti yang langsung dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah diantaranya orang itu yang dia pas ketika dia beristighfar, dia keluar air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Itu i'tiraf. Itu i'tiraf. Jadi kalau kita ingin istighfar, kita memang betul-betul masuk ke dalam hati kita, kita ini memang mengakui betul, rendah hati di hadapan Allah. Kalau memang kita memang betul-betul tidak pernah lepas daripada itu, entara sengaja atau tidak. Buang segala kecongkakan, buang segala kesombongan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Dan kita ini adalah orang-orang yang zalim. Itu di antara cara yang paling ampuh supaya kita bisa seperti itu. Di samping memang kita paham arti istighfar itu apa. Kadang-kala kita ngomong istighfar, ngucap istighfar tapi tidak ngerti hakikat istighfar itu apa, hakikat daripada minta maaf kepada Allah itu apa. Istighfara yastaghfiru istighfaran, itu loh maknanya apa itu yang perlu kita lakukan. Insya Allah bangunlah dia sepertiga malam akhir. Makanya kemarin yang namanya istighfar itu biasanya gandengannya dengan muhasabah. Muhasabah itu gandengannya dengan musyarithah, gandengannya dengan muraqabah, gandengannya dengan mu'atabah, mu'aqabah, mujahadah, itu gandengannya semua. Fa insyaallah kita akan bisa semacam itu. Ya, selama ini kita mengucapkan istighfar itu hambar atau masuk ke dalam hati, Pak. Kokoyo iyo hambar ya. Istighfar sekedar istighfar saja. Akhirnya setelah istighfar tidak menghasilkan perubahan. Istighfar wakeh, tasbihnya sampai pedot. Jadi bagi yang mau pakai tasbih, bagi yang meyakini tasbih itu boleh, tasbihnya sampai pedot tapi tidak ada perubahan. Ini cirinya apa? Saya khawatir khatamallahu ala qulubihim. Allah itu mengunci, menutup hati mereka. Tidak hanya hatinya, saya khawatir wa ala sama'ihim wa ala absarihim, saya khawatir itu. Kalau sudah ditutup oleh Allah, wah sudah ada keras hati sudah. Kalau sudah keras nanti ada fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Hatinya sedang sakit. Kalau sudah hatinya sedang sakit, tidak akan mungkin dia merasakan nikmatnya daripada istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi intinya di mana? Pengakuan, al-i'tiraf, pengakuan. Baik, ada yang lain? Nggih. Bagaimana istighfar dan tobat kita kalau tiap hari kita jalan yang maksiat? Kalau umpamanya kita setiap hari bermaksiat, iya. Kalau yang di jalan itu saya paham yang dimaksud ya. Biasanya suka touring-touring itu ya, atau suka memakai mobil. Biasanya kita melakukan sesuatu begini ya.
Dosa itu ada yang dhahiratan wa batinan. Dosa yang tampak dan ada dosa yang tidak tampak. Dosa itu yang ada amdan, ada yang ghairu amdin. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Yang jenengan maksud itu yang mana? Nah, sengaja atau tidak sengaja. Kalau umpamanya bersepedahan, namanya orang bersepeda. Ketika bersepeda, secara tidak sengaja melihat yang bagus-bagus gitu. Secara nggak sengaja melihat yang indah-indah, apakah kita langsung memejamkan mata sambil sepeda motoran? Tidak mungkin. Maka di sini kemudian konteksnya Allah itu di dalam surat An-Nur itu bukan mengatakan ghadul ghadul basar. Itu apa maksudnya? Apakah yang dimaksud dengan ghadul basar itu menutup mata sehingga sepedaan terpejam? Tidak. Maka di sini kalau hal semacam itu adalah istilah ghairu amdin. Kalau sudah ghairu amdin, maka nanti kata sahabat Ali bin Abi Thalib, nadrun ula laka wa nadru tsani alaika. Itu apa maknanya? Nadrun ula laka wa nadrun tsani alaika. Pas ketika jenengan enak sepedaan kok secara nggak sengaja kelihatan yang indah-indah, segera palingkan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Engko lewis istighfar yo aja didelok meneh gitu loh maksud saya itu. Lah itu yang dimaksud nadrun tsani alaika itu. Wis ketok plek astagfirullah. Sik ngene terus astagfirullah, lah itu namanya ini namanya begitu, itu yang namanya. Jadi itu kata Ali, segera palingkan, segera beristighfar dan jangan dilihat lagi. Dan itu berarti pandangan yang pertama itu kata Ali nadrun aula laka, tidak ada dosa Pak. Pandangan yang pertama itu tidak ada. Jangan sampai ini Pak. Namanya katanya pandangan pertama tidak berdosa. Ya wis pandangan pertama terus gak toleh-toleh gimana ya? Loh bukan begitu maksudnya. Itu diantara kalau kita di mana di jalan itu memang harus seperti itu. Begitu ada spread palingkan astagfirullah. Wis gak usah diiling-iling, gak usah didelok meneh. Engko kadang-kala memang namanya manusia laki-laki penasaran. Jangankan laki-laki, perempuan aja juga begitu kok. Loh perempuan itu apa tertarik dengan gantengnya orang? Iya. Apakah wanita itu bisa nafsu sama laki-laki? Melihat gantengnya saja bisa nafsu? Bisa. Ayo ibu mau membantah. Coba dilihat di kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha kesemsem jatuh cinta. Makanya di dalam surat Yusuf itu memakai saghafa. Tidak memakai hanya kata-kata habba yuhibbunda. Kalau namanya saghafa itu cintanya sudah sampai ubun-ubun ditambahin nafsu. Itu namanya saghafa, itu Zulaikha. Zulaikha adalah Yusuf yang ganteng kayak begitu sampai segitunya nih. Ya kan? Sampai dikejar-kejar Yusuf itu sampai di belakang robek saking nafsunya, ganteng. Lah terus kemudian nanti kan ada cerita dendam kan itu. Zulaikha itu akhirnya mengundang wanita dikasih pisau sama buah-buahan. Begitu Yusuf lewat, masya Allah, begitu terpesonanya dengan Yusuf itu yang diiris bukan buahnya. Loh itu wanita juga sama sebenarnya. Cuman wanita itu banyak malunya itu, tapi sebenarnya batin ini lihat wong ganteng ya. Ya podo ae gitu loh. Podo ae. Cuman laki-laki kan lebih vulgar. Kalau laki-laki lebih vulgar, lebih apa? Itu begitu Pak. Itu jadi nadrul ula laka wa nadrul tsani alaika. Itu saja. Clear ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.